Ya, selamat siang pemirsa, kita bertemu kembali dalam program Lunch Talk, Dialog Siang Khas Berita 1, saya Kevin Egan. Ya, saya Ira Syarif dan pemirsa hari ini kita akan membahas topik mengenai stop pekerjaan. Ya pemirsa, Lunch Talk kali ini kita akan membahas mengenai topik stop pekerja anak dan bersama kami sudah hadir narasumber Bapak Ahmad Sofyan selaku Konsultan Nasional EKPAT Indonesia dan Sekjen KPAI Ibu Erlinda. Ya selamat siang Mbak Erlinda juga Mas Sofyan. Selamat siang. Telah hadir bersama kami ya. Iya. Tapi pemirsa sebelum kita memulai dialog kita akan saksikan dulu informasi berikut ini. Kementerian Tenaga Kerja mencanangkan bulan kampanye stop pekerja anak pada Juni 2015. Targetnya tahun 2022 sudah tidak ada lagi pekerja anak di Indonesia. Pemerintah diminta untuk tidak setengah hati jika berencana menghapus pekerja anak di Indonesia. Pemerintah harus memiliki dana pendidikan yang memadai untuk mengurangi jumlah pekerja anak secara perlahan-lahan. Pemerintah diminta dapat lebih proaktif dalam menjamin pendidikan bagi anak-anak terlantar. Penghapusan pekerja anak akan fokus pada daerah-daerah yang banyak menjadikan anak sebagai pekerja. Kemenaker juga akan menggandeng Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan serta Kementerian Agama untuk memberikan pemahaman pada para orang tua yang anaknya bekerja. Indonesia memiliki 1,7 juta pekerja anak yang mayoritas bekerja di sektor informal. Dari jumlah tersebut, baru 63.055 anak yang ditarik dari pekerjaannya untuk dikembalikan ke sekolah sepanjang tahun 2008 hingga 2014. Pekerja anak ini umumnya bekerja di sektor pertanian dan perkebunan serta konstruksi. Tahun 2015, pemerintah akan menarik sebanyak 16.000 pekerja anak. Berdasarkan data Kementerian Tenaga Kerja, kantong pekerja anak yang cukup besar ada di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten, Nusa Tenggara Timur, dan Sulawesi Selatan. Rata-rata mereka berusia antara 10 hingga 17 tahun. Kemenaker berencana akan memberikan subsidi dana keluarga anak dan pelatihan keterampilan agar perekonomian keluarga tercukupi, sehingga anak-anak tetap bisa sekolah tanpa harus bekerja. Ya pemirsa, kita langsung masuk ke dialog kita mengenai stop pekerja anak. Saya mulai dengan Mbak Erlinda dulu nih, Mbak Erlinda. Tadi kita kan sudah lihat, jadi Kemenaker ini ada rencana di bulan Juni ini kampanye stop pekerja anak. Kemudian ada target begitu ya, 2022 tidak ada lagi lah pekerja anak di bawah umur. Nah menurut Anda itu mungkin tidak, dan kira-kira kendalanya apa saja yang nanti akan dirasakan oleh pemerintah? Kalau itu sangat mungkin sekali ya, dengan syarat bahwa memang tidak hanya dari Kemenaker nanti, tapi bersinergi dengan lintas sektoral tadi. Karena pada saat kita tarik anak-anak itu tidak bekerja, otomatis sudah disiapkan untuk pemberdayaan keluarga tadi. Karena kan memang kita tahu Indonesia ekonomi, kebanyakan masyarakat ekonomi lemah. Kendala yang paling utama ya memang pasti ya selalu masih sampai hari ini adalah ekonomi. Karena kita yang sudah menengah ke bawah saja, mereka sekarang pun juga karena saat ini kondisi Indonesia juga masih belum stabil. Itu juga menyebabkan anak-anak yang tadinya sudah mendapatkan dia sekolah dan beberapa kan sudah banyak yang berhenti sekolah sehingga harus bekerja. Sudah sekolah mereka malah memutuskan untuk saya tidak sekolah, harus mencari uang. Karena memang ya, pada dasarnya anak kan tidak ingin membiarkan mereka harus menjadi pengemis atau sebagainya, ataupun membiarkan orang tuanya yang sudah renta untuk bekerja juga. Nah, semacam itu dilema yang memang saat ini sangat besar ya. Tambah lagi tantangan yang utama adalah ada satu budaya di beberapa masyarakat kita bahwa anak, apalagi anak laki-laki, wajib menjadi tulang punggung. Nah, itu ada semacam itu. Dan hambatan yang lainnya adalah memang pemahaman keluarga yang mengatakan bahwa untuk tough, anak itu memang harus sudah kerja dari kecil. Nah itu juga semacam itu, jadi pemahaman-pemahaman, karena beda ya budaya dengan pemahaman semacam itu. Nah hal-hal yang lainnya adalah
perekrut ataupun oknum-oknum pebisnis ini Ya. yang sengaja merekrut anak-anak sebagai pekerja karena tadi murah upahnya. Yang kedua adalah anak-anak juga kan mudah teriming-imingi semacam itu. Nah, Oke. apalagi sekarang kalau kita beralih ke ada pekerja yang sangat tidak manusiawi adalah pekerja seks tadi untuk anak-anak. Begitu. Baik, ada banyak sekali ininya ya. Kayaknya kompleks sekali ini masalah pekerja anak ya. Saya ke Mas Sofyan dulu. Mas Sofyan, kalau menurut dari Anda sendiri, data yang Anda miliki itu sebetulnya pekerja anak di Indonesia ini trennya seperti apa sih? Terus mengalami peningkatan kah atau seperti apa? Mbak? Iya, saya tertarik dengan pertanyaan yang pertama. Saya nanti akan coba kaitkan dengan yang kedua, bahwa tahun 2022 target dari pemerintah menghapuskan pekerjaan itu tidak mungkin, tidak Karena realistis. Tidak mungkin. Kenapa, Kenapa? Mas Sofyan? Tahun ini aja itu hanya menargetkan 16.000 jumlah pekerja anak di Indonesia yang terdata. Nah, ada hubungannya ya. Iya. Yang terdata itu 1,7 yang terdata. Pekerja anak itu termasuk dalam golongan, sebahagian pekerja anak itu masuk dalam golongan yang disebut dengan hidden population. Jadi ada pekerja anak yang kelihatan, ya, yang bisa didata, itu yang formal, yang bekerja di pabrik, yang bekerja di perkebunan, yang bekerja di sektor pertanian, yang formal. Kemudian ada juga yang tidak formal. Yang tidak formal ini malah jumlahnya jauh lebih banyak karena tidak bisa dijangkau oleh Biro Pusat Statistik. Misalnya anak jalanan, anak-anak yang bekerja di industri pelacuran, ya. Anak-anak yang dipakai untuk menjual narkotika, itu jumlahnya lebih banyak. Jadi kalau dihitung-hitung, di Indonesia itu lebih dari 2 juta pekerja anak. Nah, kalau Kementerian Tenaga Kerja hanya menargetkan 16.000 satu tahun, ini tahun 2015, 2022 7 tahun lagi. Kalikan 10 tahun aja lah ya. 16.000 Belum kali sampai tuh ya. nggak sampai 160.000. Jadi nggak nyampe 160.000 pada tahun 2022 yang berhasil ditarik. Belum lagi kalau kembali. Jadi nggak realistis. Tahun 2022 pemerintah Indonesia akan zero child labor in Indonesia, possible. Oke, kalau misalnya memang tidak realistis, tapi menurut Anda ini yang membuat tidak realistis itu kenapa? Kenapa pekerja anak ini kalau menurut Anda setiap tahun pasti mengalami peningkatan? Begini, pekerja anak adalah kelompok yang menjadi target para kapitalis. Itu pertama. Para kapitalis menilai anak-anak itu sebagai objek yang bisa memberikan keuntungan bagi perusahaan mereka. Nggak usah jauh-jauh. Perusahaan kapitalis itu atau perusahaan-perusahaan yang merekrut anak-anak itu dipekerjakan dalam rangka menopang perusahaan mereka. Kenapa? Karena anak-anak mudah direkrut banyak, kemudian mudah diatur, kemudian bisa dibayar murah, tidak banyak protes, tidak banyak komplain. Ya, jadi situasi-situasi ini itu menguntungkan bagi perusahaan apabila mereka mempekerjakan anak. Kemudian modus kedua adalah ada perekrutan yang tidak langsung. Di samping memang langsung, mereka rekrut untuk bekerja di perusahaan mereka, tapi ada juga yang tidak langsung. Perusahaan mensubkan pekerjaannya ke industri-industri rumah tangga atau ke rumah-rumah. Sebagian dari pekerjaan misalnya sepatu untuk memasang tali disubkan ke atau memasang tapak sepatu diserahkan kepada rumah tangga. Artinya apa? Ketika rumah tangga yang mendapat pekerjaan tersebut pasti akan merekrut anak-anak. Yang dapat bapak ibunya, kemudian anak-anaknya Kemudian yang ketiga, modus yang ketiga adalah untuk marketing. Industri media memakai anak-anak ya untuk jual koran, untuk jual majalah. Itu kan mereka tutup mata ya dengan situasi-situasi itu. Kenapa? Dengan cara itu keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan itu makin tinggi. Jadi sebetulnya adalah pekerja anak itu sulit dihapuskan selagi ada keuntungan yang diperoleh oleh perusahaan dengan mempekerjakan anak, dan yang kedua adalah lemahnya hukum yang bisa menindak atau mencegah ya atau memberikan sanksi kepada perusahaan yang mempekerjakan anak. Apakah ini kemudian berarti mustahil gitu untuk menghilangkan pekerjaan anak? Kita akan bahas itu kemudian di segmen selanjutnya.